Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Al Kazim. Di sini gue mau sharing pengalaman ya. Sedikit pengalaman mengenai waktu itu gue lagi dapat garapan Honda GL 100 tahun 70 apa 80-an gitu ya. Yang pokoknya tensionernya tuh masih di dekatnya crankcase itu. Bukan yang di blok silindernya. Ini yang kayak gini nih bloknya. Nih masih yang kayak gini nih. Yang GL 100. Kan kalau yang kayak Mega Pro nih, Mega Pro Tiger itu kan udah di sini kan. Nah, dia yang masih di bawah sini tuh yang GL ini. Ini cuman yang udah lama ini kalau yang ini bloknya CB sih. Perbedaannya sedikit banget ya. Ini CB 100. Tuh. Nah, kalau yang ini punya GL 100, mau sharing pengalaman aja. Jadi waktu itu ada rekan lah ya. Dia mau nggarap motornya, dipercayain ke gue ya, alhamdulillah aja sih. Nah, waktu itu katanya komplainnya ngebul. Terus habis itu tenaganya udah nggak enak. Agak kemelitik. Ada suara kemelitik gitulah di bloknya, di mesinnya. Nah, itu sih hitungannya kan harus sudah servis besar ya. Udah kayak gitu, ngebul, bunyi-bunyi kayak gitu. Nah, akhirnya gue putusin kan, gue turun mesin. Ternyata pas gue cek, ini piston aslinya. Piston yang udah di bawahnya itu. Nah, nih. Bisa dilihat kan. Baret. Baret. Nah, ini harus diganti sih. Dan ternyata ujung-ujungnya harus di oversize 100. Iya. Nah, oversize 100. Ring piston juga diganti. Ring piston diganti. Sama seal klep dan klepnya. Ini klep yang lama. Nah, ini. Kayak gitu. Dan bagi kalian semua juga perhatiin ya, bibir ini, yang di klep ini, yang di rumahnya ini, blok ini harus diperhatiin, jangan terlalu sampai ngelebar gitu deh. Bibir apa sih namanya nih, bibir klepnya nih, di payungnya ini jangan sampai terlalu ngelebar ya, karena itu ada karbon pembakaran tuh yang bisa nyangkut di sini, yang akhirnya aduh, ini udah bengkok sih, yang satunya aja, yang akhirnya di sini tuh bikin payung klepnya ini macet, akhirnya putus gitu loh. Nah, itu pengalaman pribadi aja sih ya, sharing buat kalian semua. Nah, terus setelah dari ganti piston ini sama klep dan seal klep, itu penyebab pertama tadi ya, yang ngebul tadi. Nah, sekarang permasalahan lagi yang orangnya itu keluhin adalah kemelitik. Nah, kalau di GL series ini ya, CB gitu-gitu deh, itu bunyi kemelitik itu banyak sih ya, banyak faktornya. Cuman salah satunya tuh ada di sini sih. Nih, bosingan ini itu udah mulai aus ya, udah mulai oblak. Klepnya pun juga sama, dia udah mulai tipis. Makanya pas waktu dipegang gini, dia kocak. Kocak tuh apa sih namanya? Goyang gitu loh. Nah, tuh. Udah goyang gini loh. Goyang gitu. Sebenarnya kalau udah parah gitu sih, ya itu sih penyebabnya yang bikin berisik. Nah, akhirnya setelah ketahuan ininya udah oblak nih, si bosingnya, rumah klepnya ini udah oblak, dan ternyata gua ngecek ini itu dia udah tipis. Ya udah lumayan tipis lah ini si klepnya ini. Akhirnya diganti klep yang baru sama piston, sama sekalian oversize 100 lagi. Ini sebenarnya udah bawaan oversize sih.
Cuman kemarin tuh nyari GL 100 kayak gini oversize 200 tuh aduh susahnya minta ampun ya. Kemarin nyari di daerah di Bali sih, di daerah pasar lah ya, Teku Umar kesana lagi tuh nggak ketemu yang oversize 200. Ya mau nggak mau pakai yang balikin lagi, jadi tanam boring lagi, dibikinin yang baru. Udah. Nah terus sama yang punya ini diganti sendiri bosingannya ini. Padahal masang kayak gini tuh gimana ya, perlu perhitungan gitu, nggak sembarangan main asal pasang gitu kan. Nah ini dipasang sendiri. Ternyata cara masangnya itu digetok. Bosingan lamanya tuh udah hancur gitu loh, diketok. Akhirnya secara logika aja ya, kalau udah melar kayak gini gitu, masuk ke dalam sini tuh pasti akan melarin dalamnya juga gitu. Nah akhirnya udah ganti piston, udah ganti klep, udah dipasangin bosing yang itu kan, yang baru. Beliin lagi ini rantai keteng yang baru juga, dibeliin rantai keteng. Terus ya pokoknya udah setel, udah skir klep juga ya pastilah ya. Jangan lupa ya guys, pokoknya kalau udah bisa beli klep ini harus di skir supaya rapet, kompresinya juga padat. Nah disesuaikan lah sama rumahnya ini, rumah klepnya ini, bibirnya. Ini rumahnya kan ini bosing. Nah terus setelah udah dipasang, berapa lama kemudian jebol. Nih jebol, akhirnya kayak begini guys. Nih, waduh, parah banget ini. Ya guys, ini jebol nih rumahnya sampai kayak begini. Si headnya sampai kayak begini, pistonnya bolong, ya kan? Dan ini klepnya yang baru dibeli itu putus. Waduh, putus. Ini yang lama tuh. Nah, kelihatan gak sih? Ini kehantem guys. Udah sampai kayak begini. Ya kan ini udah parah banget sih tuh. Sampai luka dalam-dalamnya juga. Nah, jadi dari pengalaman ini jangan asal pasang bosingan. Jadi setelah ini dia udah masuk di sini, mesin itu malah tambah berisik karena si rumahnya bosing ini, si bosingannya ini, itu dia udah apa ya, udah oblak gitu loh. Bukan dalamnya bosing, tapi bosingannya juga udah oblak gitu kan. Nah karena ya mesin pasti panas lah. Karena panas itu dia muai, akhirnya juga ikut bergerak. Nah itu akhirnya tambah berisik headnya ini. Berisik banget. Bukannya sembuh tambah berisik. Dipasang bener, nggak taunya nggak lama jebol. Nah setelah itu baru ketahuan di sininya agak bengkok juga sih si klepnya. Makanya gue udah curiga tuh sebelum masang kok kayak nggak presisi gini ya. Nah kayak gini nih. Ini kan udah kehantem banget nih. Nah akhirnya mau nggak mau beli lagi pistonnya, klepnya, semua dibeliin lagi yang baru. Ya keluar biaya lagi kan, cuman gara-gara masang kayak gini. Makanya kalau di mesin itu satu kesalahan kecil aja tuh aduh nggak bisa diterima deh. Ini bener-bener presisi banget, 0, sekian mikron lah ya, mikron milimeter itu sangat pengaruh di mesin. Makanya nggak sembarangan sih masangnya juga. Nah habis itu udah dipikir-pikir mau ngereparasi ini ya, kan ini kan bibirnya juga udah lebar, si headnya ini juga udah nggak karuan ini. Nah bosingannya juga harus diganti. Ya mau nggak mau kan harus reparasi ya. Waktu ditanya tuh ternyata dihitung-hitung
udah sekitar kena 500-an. Iya 500-an lah. 500-an ngereparasiin gini doang nih. Itu di luar klep, di luar apa, itu 500-an. Nah, kebetulan juga punya temen bengkel, dia ngejual headnya GL ini, GL 100. Cuman kalau gue rasa waktu itu kayaknya punyanya CB deh, bukan GL 100, CB 100. Nah, kan mereka agak kembar ya, agak mirip. Cuman ya bisa-bisa aja sih. Oh ya, motornya juga udah selesai sih sebenarnya. Motor si GL-nya itu udah kelar. Akhirnya mau nggak mau, udahlah diputusin beli headnya aja sekalian yang bekas itu. Nah, gitu guys pokoknya. Jadinya cuman gara-gara masang kayak gini doang salah bisa berujung fatal. Ya itu aja sih share tentang Honda GL 100 dari gue. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mungkin kalian bisa komentar di bawah. Bagi yang lebih berpengalaman mungkin. Itu aja. Thanks for watching guys. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.